Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi, dan sekarang saatnya kita akan mengajak dokter kita ini untuk bermain games. Kita akan tantang sang dokter Nadia untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan secara cepat, yaitu di This or That. Oke deh, kalau gitu Nadia sudah siap, Nadia? Boleh. Kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih terhadap lagi untuk Nadia, yang Nadia harus jawab secara cepat. Boleh. Oke deh. Kembali lagi diuji ya. Terakhir ujian skripsi ya? Ujian ini kompre. Oh iya, kompre. Oke, Kompre oke. apa untuk dapat gelarnya. Wah, itu dah sekarang kita ujikan kembali melalui Gak pertanyaan-pertanyaan. sesulit ujian PNS ya, Bang ya? Insya Allah ini enggak, ini aman. Oke. Langsung saja, nah, pertanyaan yang pertama nih. Penghargaan nasional tapi cuma simbolis atau ucapan terima kasih dari warga yang benar-benar sembuh dan juga tulus? Ucapan dari warga yang benar-benar tulus. Wih. Karena kayak, aduh adem kayak gitu, kayak nambahin energi gitu, Bang. Betul, daripada ya sebuah plakat simbolis gitu, apalah arti sebuah ya plakat itu atau secara simbolis, tapi lebih berarti dari masyarakat itu tadi. Benar. Ya, oke, kita lanjut. Pemirsa, pertanyaan yang kedua nih. Praktek di kota dengan fasilitas lengkap atau di desa tapi penuh kehangatan nih? Di desa sih, Bang, dengan penuh kehangatan. Wah. Tetapi karena memang tidak bisa meninggalkan kota karena ada orang tua, makanya saya mengabdi seperti ini. Oh, kita tetap memberikan pelayanan tadi itu sebulan sekali mengadakan pengobatan gratis dan juga kegiatan-kegiatan organisasi tetap jalan nih. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tahu pasien nggak akan nurut tapi tetap datang, diterima atau ditegaskan nih? Diterima. Tetap datang. Apa gimana sih? Tahu pasien yang nggak akan nurut nih, misalnya Nadia ketemu pasien yang nggak akan nurut nih, Iya. dari wataknya kelihatan, wah ini orangnya kalau dijelaskan akan mental nih, disuruh minum obat ini, dia akhirnya cari pengobatan gitu. alternatif nih. Nadia tetap terima atau Nadia jelaskan secara tegas nih? Dijelaskan tetap, Bang, karena pasti bakal banyak nih pasien-pasien yang ngeyel gitu kan. Jadi memang harus bersabar menjelaskan supaya dia mau minum obat rutin. Oke, apalagi ya mohon maaf seperti saudara-saudara kita yang ada di desa kan mungkin Iya. dari segi informasi yang mereka dapat kurang, dikasih obat ini, oh bukan, kata tetanggamu obat yang ikut. Ya, darah tinggi bikin gagal ginjal gitu. Jadi kita harus menjelaskan dengan berulang-ulang dengan sabar. Oh, oke. Ada PR lain ya selain menyembuhkan, tapi juga tetap menjelaskan. Iya, menjelaskan. Nah, kita lanjut nih. Satu kali penyuluhan ke 500 orang atau ngobrol mendalam dengan 10 orang? Ngobrol menjelaskan ke 500 orang. Satu kali penyuluhan ke 500 orang atau ngobrol secara mendalam dengan 10 orang? Ngobrol mendalam ke 10 orang sih, Bang, biar lebih kena juga. Mungkin dari 10 orang ini dia akan menyebarkan ke 500 orang ini tadi. Oh, oke. Betul ya, tepat sekali itu. Jadi bisa membagi informasi yang tepat ke keluarganya yang lain gitu ya. Kita lanjut kembali, Nat. Dikenal karena jabatan atau dikenang karena kebaikan kecil yang konsisten? Tentunya dikenang dari kebaikan kecil yang konsisten. Secara terus-menerus gitu ya. Benar. Bukan hanya Anda maunya saja. Iya. Oke. Kita lanjut kembali nih, Nat. Pengobatan gratis yang capek tapi menyentuh hati atau praktek yang nyaman tapi hambar? Pengobatan gratis, Bang. Karena saya dengan praktek yang hambar itu saya butuh pengobatan gratis ini untuk bikin energi saya bekerja itu kembali lagi. Oke, berarti bukan hanya sekedar begitu praktek terus dapat uang bisa happy, bukan hanya soal uang intinya ya. Benar. Jadi membantu terus masyarakat, ngelihat masyarakat sehat, terus juga senyuman dari masyarakat, ucapan terima kasih, itulah yang membuat Nadia nge-recharge Benar badannya sekali. kembali ya. Oke, kita lanjut kembali, Nat. Satu pasien susah tapi jujur atau 1000 pasien lancar tapi nggak pernah terbuka? Satu pasien Yang jujur jujur tapi susah? tapi susah. Oh, oke. Pemilihnya biar aja dia susah-susah gitu, tapi tetap
jujur mulai Iya. dari penjelasannya segala macam gitu ya. Nah, lanjut lagi nih Nat. Fokus di satu daerah sampai benar-benar terbangun atau keliling ke banyak desa tapi hanya sesekali. Fokus sih Bang, fokus ke satu desa sampai terbangun gitu. Oke. Sebenarnya kayak ngebangun habit juga tentang kesehatannya dan lain-lain gitu. Oke, nah itu pemirsa opini. Semua pertanyaan sudah dijawab sama Nadia nih. Nah, ini yang menarik ini Nat, untuk pengabdian ke desa-desa yang Nadia rutin sampai saat ini nih. Nah, kalau yang menurut Nadia nih, yang benar-benar paling menyentuh hati nih, ini ada di daerah mana nih Nat? Kalau kebetulan itu kan karena baru jadi dokternya sekitar 4 tahun ke belakang ya Bang. Untuk pengabdiannya itu juga karena sempat terhalang COVID dan lain-lain, balik lagi di daerah Sinar Pagi dan Lubuk Resam. Karena berkesannya itu tuh benar-benar antusias masyarakatnya itu sangat-sangat tinggi. Tapi kebetulan yang di Lubuk Resam itu memang kegiatan dari dinas waktu masih bekerja di Seluma. Itu ada dokter spesialis obgyn, anak dan penyakit dalam, itu kita menangani sekitar 300 pasien dalam 2 hari. Wih, di 300 pasien 300 2 hari. pasien dan karena spesialisnya itu bolak-balik, jadi mereka agak siang nih datangnya, jadi lumayan nih sekitar 200-an pasien dalam 2 hari. Terus di Sinar Pagi, karena benar-benar Sinar Pagi itu seperti tempat yang memang susah diakses ya, jadi jarang terlihat. Jadi mereka itu tuh sangat benar-benar kayak, sebenarnya saya tuh agak malu, agak gimana gitu kalau misalnya orang tuh kayak ngangkat Bu dokter, kayak gitu tuh agak segan gitu Bang. Tetapi ya saya berpikiran kayak mungkin mereka seneng kali adanya dokter di sini. Terus di sana juga ada nenek-nenek yang mungkin sudah cukup tua dengan kondisi tidak bisa bangun. Terus suaminya nih udah tua juga nih, mungkin sekitar 70-an, datang nih mendaki-daki bukit tuh ke rumah saya, ke rumah tempat saya tinggal tuh mau minta tolong diliatin istrinya. Terus kayak si ibu tuh megangin tangan saya erat banget tuh, kayak ya kayak nggak tahu nih apa kayak meminta bantuan atau mengucapkan terima kasih karena sempat saya periksa gitu kan. Terus saya suntik vitamin, kita periksa juga kadar gula darahnya karena beliau juga ada gula darah dan lain-lain. Dan memang beliau juga cuma tinggal berdua sama istrinya gitu, anaknya juga di daerah lain. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan. Sebenarnya kesehatannya itu juga lebih tidak seperti di kota. Kota kan akses kesehatan kan sangat-sangat mudah gitu. Terus juga banyak juga orang minum obat tanpa ada indikasi. Misalnya kayak nyeri-nyeri lutut kan belum tentu semuanya asam urat gitu. Oke, ada banyak hal-hal berkesan gitu ya. Nah, kalau untuk hal-hal unik Nat, pernah nggak tiba-tiba di desa gitu masyarakat yang membayarnya, mungkin mereka menganggap wah ke dokter ini harus bayar nih, ya yang dia membawa hasil bumi, gitu. Bawa beras atau bawa sayur-sayuran, dok, ini dok. Palingan kemarin tuh kayak ngasih kopi aja sih Bang, kayak gitu. Tapi mungkin karena sudah dijelaskan tentang pengobatan gratis kan, karena memang saya tidak bekerja secara lama kan. Tetapi ada hal yang cukup lucu nih waktu saya kerja di puskesmas di daerah Seluma. Mungkin kan kalau di pikiran orang-orang kita ataupun misalnya di daerah desa itu kan dokter itu kan terkesan mungkin cukup tua, udah berumur. Itu saya udah melayani ada mbah-mbah gitu. Udah saya kasihin resep. Memang tuh kan kalau sekarang tuh kan mungkin cukup jarang yang ngelihat dokter-dokter tuh pakai jas putih ya. Jadi kalau saya di puskesmas pun jarang pakai jas. Udah saya edukasi, udah saya kasih obat dan lain-lain. Mungkin karena saya pun tidak pakai masker kebetulan waktu itu, karena dia nggak batuk pilek, terus mungkin kayak masih muda gitu, masih imut-imut atau gimana. Terus dia bilang kayak gini, saya ini bisa ketemu sama dokternya gitu. Terus saya sama perawat sama itu kayak, Bu ini dokternya, ya ampun kok muda sekali. Dia bilang kayak gitu. Iya Bu, saya dokternya, dari tadi kan saya udah ngejelasin. Mungkin dikira dokter yang Nadia jelaskan tadi pakai jas putih, biasa ketemu ini bukan, kok nggak pakai jas gitu. Nah tapi kalau di puskesmas kayak gitu ada sih kayak ngasih sayuran gitu, karena kan di daerah-daerah tempat saya bekerja itu kan kayak penghasil buah dan sayuran. Gitu. Oke, masih ada sampai sekarang, dan justru itu yang menjadi uniknya dan juga serunya daripada yang di kota ketemu sama orang gitu ya. Hal-hal yang tidak pernah ada di kota mungkin ditemui di daerah terpencil, di desa-desa gitu. Nah, kalau ditanya untuk Nadia nih, mau sampai kapan Nat untuk berbuat
apa yang sudah Nadia lakukan sampai saat ini? Kayaknya sampai saya tutup usia mungkin ya Bang. Karena saya ngerasa ini bukan lagi sebuah hal yang yang diisi untuk di sela-sela kegiatan saya, tapi saya kayak merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan saya untuk saya bisa berbagi kepada orang-orang sekitar, karena mungkin saya nggak bisa memberikan mereka banyak uang dan lain-lain, tetapi mungkin profesi saya, keilmuan saya itu bisa berbagi, bisa membantu mereka, bisa meringankan keluhan ataupun menyelamatkan banyak nyawa atau beberapa keluhan gitu. Oke, kalau ditanya sampai kapanpun, sampai batas mana ya, sampai tutup usia, mau seperti apapun kondisinya, daerah terpencil mana, tetap nanti akan dijalankan oleh Nadia. Nah, kalau untuk pasti ada dong impian, wah pengen nih ke desa ini. Nah, kira-kira itu di daerah mana? Yang sampai sekarang Nadia belum sempat atau belum bisa datang ke sana, Nadia? Sebenarnya kalau misalnya desa itu tuh ada salah satu di daerah Seluma. Itu tuh aku lupa sih daerahnya, Padang Capo kalau nggak salah ya. Itu jalannya itu benar-benar tanah semua. Kebetulan kemarin itu ada teman-teman yang datang, tetapi memang berhalangan karena kuliah zaman dulu. Itu pengen banget ke sana karena pengen melakukan kegiatan dan pengobatan gratis. Tetapi pun tetap kalau di daerah-daerah 3T pun juga akan tetap rasanya tuh kayak umur segini udah umur segini tuh kayak tuh ngapain lagi ya, tepontang panting di mobil, duduk di bak belakang mobil gitu kan Bang, bareng-bareng gitu. Tetapi itu merupakan suatu kenikmatan sendiri sih. Ada kepuasan batin yang didapatkan gitu ya, datang ke suatu daerah dengan butuh perjuangan, aksesnya saja sudah sangat sulit sekali ini. Oke, dan pemirsa Opini, obrolan kita akan lanjutkan kembali, yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.